mempraktekkan cara memasang alat kontrasepsi dalam rahim ya. Jadi sebelum kita melakukan praktikum pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, ibu akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang harus disiapkan, baik alat maupun bahan ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan APD, alat pelindung diri ya. Ada di sini ada apron, kemudian ada kacamata Google ya. Kemudian ada handscoon, kemudian ada masker, ya. Kemudian terakhir ada sepatu boot atau sepatu tertutup, ya. Untuk alat-alat medisnya, yang pertama ada spekulum atau biasa kita sebut dengan cocor bebek. Oke, kemudian ada sonde uterus untuk mengukur kedalaman uterus. Kemudian ada tampon tang. Kemudian ada tenakulum. Ada gunting benang. Kemudian bak instrumen dan ada handscoon steril. Ini set di dalam bak instrumen ya. Kemudian ada, nah ini koper T atau alat kontrasepsi dalam rahimnya, kita pakai yang koper T model TCU 380A. Oke, kemudian kita siapkan juga ada kasa steril, kapas DTT, kemudian cairan betadin, kemudian ada bengkok ya, bengkok. Kemudian ada box berisi cairan klorin untuk setelah alat-alat yang sudah dipakai itu dimasukkan ke dalam cairan klorin. Dan terakhir ada kotak sampah medis dan non medis ya. Oke, itu tadi alat dan bahan yang harus disiapkan untuk praktikum alat kontrasepsi dalam rahim. Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, kita sudah menggunakan APD lengkap ya, udah terpasang masker, sebenarnya pasang kacamata Google ya, ini cuman anggap saja ini terpasang ya, cuman ibu nggak nyaman kalau pakainya, tapi kalau beneran memang harus dipasang. Kemudian handscoon dan apron, terakhir kita pasang sepatu tertutup. Nah kalau sudah seperti ini, perawat sudah mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan pasien pada posisi litotomi, posisi nyaman, dan pasien sudah diminta untuk berkemih atau buang air kecil supaya pada saat pemasangan ibu merasa nyaman ya. Oke, yang pertama sebelum kita melakukan pemasangan alat ke dalam uterus ibu, kita harus membersihkan vaginanya terlebih dahulu ya, dengan melakukan vulva hygiene ya, sehingga nanti pada saat kita memasukkannya itu posisi vagina sudah dalam keadaan bersih, baik di bagian luar maupun di bagian dalam ya. Kita bersihkan bagian luar dulu ya, ambil kapas DTT, langsung ambil 5 buah ya. Kemudian kita bersihkan labia mayora dextra. Oke, labia mayora sinistra, labia minora dextra, labia minora sinistra, baru terakhir bagian atas sampai ke bagian bawah ya. Kalau sudah seperti ini, kita ambil spekulum atau cacar bebek ya, masukkan dalam posisi miring terlebih dahulu atau tegak lurus, karena kalau posisinya melebar seperti ini nanti sakit ya, robek nanti yang ada vagina ibunya. Oke, ibu tarik nafas ya bu, tarik nafas, iya pinter. Nah kemudian baru diputar, kalau sudah masuk baru diputar. Kemudian kita buka ya, kita buka. Oke, kita buka, kemudian kita kunci sampai mulut rahim terlihat jelas oleh perawat. Oke, kalau sudah seperti ini biasanya dinding vaginanya ini mengalami kurang bersih ya, tidak bersih, ada lendir, ada cairan. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat pemasangan itu tidak terkontaminasi ya. Oke, dengan cara kita ambil tampon tang ya, kemudian ambil kasa steril, kita berikan
cairan betadin, lalu kita bersihkan area dinding vagina dengan cara memutar 360 derajat, kemudian kita keluarkan ya. Oke, sekali, kemudian yang kedua kali boleh dibersihkan lagi sampai benar-benar bersih ya, memutar 360 derajat. Nah, kalau sudah tampon tang yang sudah kita pakai tadi tidak boleh dimasukkan ke dalam bak instrumen steril ya. Jadi masukkan ke dalam box berisi atau kom berisi cairan klorin. Nah, kemudian kita ambil tenakulum ya, kita jepitkan mulut rahim dari jam 10 ya ke jam 12. Ini kita jepit, tujuannya supaya membuka mulut rahim. Nah, seperti ini. Kalau sudah terbuka ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita ambil sonde uterus, kita ukur. Ini kita ukur berapa sih kedalaman uterus pasien. Nah, ini boleh ke atas, ini kita cek, kita lihat ya. Nah, ini diukur benar-benar sampai mentok. Nah, ini kalau bagian dalamnya seperti ini. Kalau udah mentok, nah inilah ukurannya. Kemudian kita keluarkan, kita lihat area mana yang basah ya, sampai mana area yang basah itulah kedalamannya. Misalnya di sini ada 7 cm ya, ini ada 7 cm. Ini kita letakkan ke dalam klorin. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita fokus kepada alat tadi ya, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Oh, tadi ternyata setelah diukur ini ada 7 cm. Nah, ini pendorongnya ini kita masukkan ke dalam tabung ya, masukkan ke dalam tabung. Ini posisi kita harus pertahankan steril ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tabung, kita ukur 7 cm dengan cara menekan yang biru ini ya. Oke, 7 cm. Nah, ini lepas lagi ya ini ya. Setelah kita ukur, tabungnya udah kita pendorongnya kita masukkan ke dalam tabung alat ini, kemudian kita keluarkan, jangan sampai menyentuh bagian yang di luar ini ya. Ya, tanpa menyentuh. Oke, kalau sudah, kita pasangkan ke dalam ya, jangan sampai menyentuh, masukkan ke dalam mulut rahim tadi yang sudah dibuka dengan menggunakan tenakulum ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, ini karena pakai pantum ya. Kalau sudah seperti ini, nanti kan lepas nih, udah kita pasang, harusnya terpasang seperti ini. Sorry, ini harusnya seperti ini nih. Ini kan namanya pantum ya. Nah, nanti kalau udah pas, kita lepas pendorongnya, kita tarik pendorongnya ya. Nah, seperti ini kita tarik. Tuh, ini karena ya, harusnya seperti ini nih. Nah, dia lepas ya. Kalau sudah lepas, oke, sorry ya, ini karena pakai pantum jadi agak susah. Posisinya harusnya seperti ini nih. Nah, gitu, terpasang dia, supaya tujuannya apa? Menghambat sperma menuju ke ovarium. Ini masih di uterusnya nih, agar dia tidak menuju ke fimbre ini ya, menuju ke tuba Fallopi. Oke, kalau sudah seperti ini kita lepas ya, kita lepas tenakulumnya, kita taruh di cairan klorin. Nah, ini yang tersisa adalah benang. Ini ada benangnya. Kalau benangnya kepanjangan ya, ini bisa digunting ya, digunting dengan gunting benang kalau kepanjangan. Tapi kalau tidak pas ya nggak usah ya, ini digunting. Oke, kalau udah selesai, lakukan observasi bagaimana keadaannya setelah dipasang alat kontrasepsi dalam rahim. Apakah keluar darah atau pasien tidak nyaman ya. Ini harus dilakukan evaluasi kepada pasiennya. Nah, kalau udah dilihat baik, benangnya sudah terpasang, tidak ada masalah, kemudian kita
selesai dalam pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian kita lepas, ya, kita lepas, kemudian kita miringkan, tarik nafas Bu, iya pinter. Oke, kita lepas, ya. Ini dimasukkan ke dalam box isi klorin ya. Nah kalau sudah kita lihat ternyata pasien sudah nyaman, kemudian tidak mengeluarkan darah dan benang juga sudah pas ya, tidak menjulur keluar, dan ini harus dilakukan observasi oleh pasien. Kalau misalnya terjadi ketidaknyamanan kemudian benangnya ternyata menjulur keluar, itu bisa dilakukan konsultasi ke puskesmas atau tenaga medis yang memang profesional ya. Oke, terima kasih.